Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan, materi kelas 5 sekolah dasar. Sebelum melanjutkan melanjutkan video pembelajaran ini agar adik-adik dapat mensubscribe channel Kapal Pendidikan. Terima kasih. Baik adik-adik, yang pertama kita akan menjumlahkan pecahan biasa. Nah, adik-adik, untuk menjumlahkan pecahan, kita akan menjumlahkan pecahan berpenyebut yang sama. Misalkan akan dicari penjumlahan 1/4 ditambah 2/4. Nah, adik-adik, kita akan memberikan pemahaman terlebih dahulu secara real. Bagaimana bentuk 1/4 ditambah 2/4? Langkah yang pertama adik-adik, bisakah menyediakan kertas yang dilipat menjadi 4 persegi, mengacu pada penyebut pecahan, karena pecahannya adalah 1/4. Ya adik-adik, ini ibaratkan sebuah kertas yang dilipat 4. Kemudian, karena ada soal diketahui 1/4 bilangan pertama, maka satu bagian dari 4 kotak itu kita asir. Mengacu bilangan pertama ya adik-adik, 1/4 berarti kertasnya dibagi 4, kita ambil 1. Berarti 1 dari bagian 4 ini. Nah, jadi kemudian diketahui bilangan kedua adalah 2/4. Sehingga untuk menjumlahkan 1 dengan 1/4 dengan 2/4, daerah arsiran dari bilangan pertama ditambah dengan 2 bagian lagi. Daerah yang terasir menjadi 3. Kita lihat di sini, ini merupakan karena sama penyebutnya, maka 4 bagian ini merupakan perwakilan 1/4. Nah, kemudian ditambah dengan 2/4. Arsiran yang berwarna ini adalah 2/4. Nah, bagian kertas terarsir sebanyak, jadi setelah kita jumlahkan, merupakan pembilang, 3 merupakan pembilang. Jadi seluruh kotak yang ada sebanyak 4 merupakan penyebut ya adik-adik. Jadi yang bagian atas adalah sama dengannya adalah 3/4. 3 merupakan pembilang, kemudian seluruh kotak yang ada sebanyak 4 merupakan penyebut. Terlihat jelas bahwa hasil penjumlahannya adalah 3/4 adik-adik. Jadi 3/4. Jadi 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Penjumlah dua pecahan yang penyebutnya sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan adik-adik. Jadi 4 sebagai penyebut tidak dijumlahkan. Kita cukup menjumlahkan bagian atas saja. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi ini adik-adik kita perlu perhatikan. Karena ini adalah kita menjumlahkan dengan penyebut yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah kita menjumlahkan pecahan penyebutnya tidak sama. Nah, ini sangat berbeda sekali ya adik-adik. Untuk menjumlahkan dua pecahan, kedua penyebut disamakan terlebih dahulu. Ini konsepnya. Jadi kita tidak bisa menjumlahkan kalau penyebutnya itu tidak sama. Jadi menyamakan penyebut kedua pecahan dapat digunakan KPK dua bilangan. Pecahan dengan penyebut yang baru mengakibatkan pembilang juga berubah agar nilai pecahan itu setara. Jadi kita akan menjumlahkan pecahan 1/2 ditambah 1/4. Terlebih dahulu kita samakan penyebutnya dengan cara menentukan KPK dari penyebut kedua pecahan itu. Kamu tentu masih ingat kan adik-adik KPK dari 2 dan 4? KPK 2 dan 4 adalah 4. Oleh karena itu, kedua pecahan harus memiliki penyebut 4. Nah,
tentukan hasil penjumlahan 2 per 7 ditambah 1/3. Nah, adik-adik, jawabannya adalah penyebut kedua pecahannya adalah 7 dan 3. Kita samakan dulu dengan menggunakan konsep KPK ya, adik-adik. 7 dan 3 adalah KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 21. Oleh karena itu, eh, 21 di sini 2 kali 7. Nah, bagaimana? Angka 7 dikali berapa sehingga dapat 21? Adalah dikali 3. Oleh sebab itu, di atasnya juga kita kalikan 3. Jadi, 7 kali 3, 2 kali 3. Kenapa 7 kali 3? Agar dapat menjadi 21. Sementara 3 untuk menjadi 21 adalah 3 kali 7. Oleh sebab itu bagian atasnya karena asalnya adalah 1/3, maka 1 dikali juga 7. Jadi adik-adik, oleh karena itu 2 dikali 3 sama dengan 6. Karena penyebutnya ada 7 kali 3 adalah 21. Kemudian 1 dikali 7 adalah 7. Kemudian 3 kali 7 adalah 21. Nah, artinya apa? Kita sudah mendapatkan penyebut yang sama. Karena ini adik-adik konsepnya harus kita ingat benar bahwa untuk menyamakan dari penyebut yang berbeda ini kita menggunakan kelipatan persekutuan terkecil. Artinya adalah bagaimana 7 dan 3 ini ketemu, disitulah kita akan menentukan dari KPK tersebut sehingga dia menjadi penyebut yang sama adik-adik. Sehingga ini sudah bisa kita jumlahkan. Kita ingat konsepnya adalah konsep yang pertama. Penyebutnya tidak kita jumlahkan tetapi pembilang yang kita jumlahkan. Jadi sehingga 6 ditambah 7 sama dengan 13. Baik adik-adik, materi berikutnya adalah kita mengurangkan pecahan biasa. Mengurangkan pecahan penyebut yang sama. Jadi, perhatikan permasalahan berikut ya adik-adik. Adi selalu rajin minum susu sebelum berangkat sekolah. Pagi itu Bu Hindun membuat susu untuk Adi yang akan berangkat. Sebanyak 9/10 liter sudah dibuat di dalam teko. Bu Hindun menuangkan 7/10 liter susu ke dalam gelas yang akan diberikan kepada Adi. Masih tersisa berapa literkah susu dalam teko tersebut? Jadi ini adalah penghitungannya. Sisa susu dalam teko adalah karena jumlah dibuat adalah 9/10. Kemudian Bu Hindun menuangkan 7/10, maka yang kita kurangkan adalah pembilangnya. 9 dikurang 7 menjadi 2/10. Karena apa adik-adik seperti ini? Karena tadi kita penyebutnya sudah sama. Di mana letak penyebutnya? Angka penyebutnya adalah 10 yang membagi tersebut ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan mengurangkan pecahan penyebut tidak sama. Tentu ini berbeda yang harus kita lakukan. Nah, sama seperti ketika kamu menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda. Terlebih dahulu kamu samakan dulu penyebut dengan cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut kedua bilangan pecahan itu. Kamu tentu masih ingat kan KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 4 adalah 4. Oleh karena itu, 1/2 ditambah dikurang 1/4 sama dengan, nah, jadi adik-adik di sini kita kurang ya adik-adik, berarti 1 dikali 2 sama dengan, kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. 1 dikali 2 adalah 2. Nah, kemudian adik-adik ya, ini adalah 1 dikali 2. Kami ulang, 1 dikali 2 ini adalah karena kita ingin menyamakan
bahwa bagian ini menjadi bilangan 4. Bagaimana menjadi bilangan 4? Kita lihat penyebutnya. Berarti 2 dikali 3, 2 dikali 2 adalah 4. Oleh sebab itu, satunya pun juga kita kali 2. Sehingga dia menjadi 2/4 adik-adik. Nah, ketika kita sudah menyamakan penyebutnya, 2/4 dikurang 1/4 adalah tinggal kita kurangkan dari penyebut dari pembilangnya tersebut. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1/4. Jadi adik-adik perlu kita ingat konsepnya, letak kesalahan dari teman-teman kita dalam menjumlahkan adalah kelemahan dari bagaimana menyamakan agar penyebutnya sama sehingga bisa dikurang dan bisa ditambah. Yaitu kita menggunakan KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil 4. Ketika sudah 4, berarti kita harus menyamakan dulu bahwa 2 ini dikali berapa sehingga menjadi 4, kita kalikan dia adalah 2. Sehingga angka 1 di atasnya kita samakan juga dikali 2. Sehingga 1 dikali 2 adalah 2, 2 kali 3 adalah 4. Sehingga penyebutnya sudah sama. Nah, menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu, adik-adik. Nah, ini contoh. Ubahlah pecahan 3, 1/2, dan 4, 5/6, dan 5, 2/3 menjadi pecahan biasa. Nah, adik-adik, caranya adalah di sini 3 dikali 3 karena dia merupakan satuan, maka kita kalikan penyebut. Ini adalah rumusnya. Jadi, 3 dikali penyebut ditambah dengan pembilang. Ya, adik-adik, baru di sini dibagi per 2-nya tetap. Jadi, 3 dikali 2 adalah 6 di sini ya. Kemudian 3 dikali 2 adalah 6. Kemudian ini tetap 1. Maka 6 ditambah 1 adalah 7. Kemudian 2-nya tetap kita simpan di sini. Itu adalah bagaimana caranya. Nah, kemudian angka 5/6. Bagaimana caranya? 4 di sini kita simpan karena dia adalah satuan dikali penyebut ditambah, selesaikan dulu 4 dikali 6, kemudian ditambah 5. 4 dikali 6 adalah 24, ditambah 5. Nah, kemudian 6-nya tetap, nah sekarang kita tambahkan 24 ditambah 5 sama dengan 29. Kemudian kita beranjak pada contoh berikut. Bagaimana kita menyederhanakan pecahan-pecahan menjadi pecahan biasa. 5 2/3. Kita ingat lagi, 5 dikali 3. 3 ini apa adik-adik? 3-nya dapat dari mana? 3 ini adalah dapat dari penyebut ini. Kemudian kita masukkan ke dalam kurung agar perkalian ini kita selesaikan. Baru ditambah 2. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15. Ditambah 2 sama dengan 17. Kemudian penyebutnya kita simpan di bawahnya. Adik-adik menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan dua pecahan campuran dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, menjumlahkan atau mengurangkan bagian bulat dan bagian pecahan secara terpisah. Cara kedua adalah menyajikan pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Hasil penjumlahan atau pengurangan kadangkala belum dalam bentuk pecahan sederhana. Oleh karena itu, untuk menyederhanakan, kita manfaatkan konsep FPK, faktor persekutuan terbesar. Contoh, tentukan hasil penjumlahan 3 2/3 ditambah 6 3/4. Cara 1.
menjumlahkan bagian bulat dengan bagian bulat. Kemudian bagian pecahan dengan bagian pecahan. Nah, yang pertama adalah 3 kita tambahkan dengan 6 karena dia adalah bagian bulat. Kita selesaikan penambahannya, kemudian ditambah dengan baru kita tambahkan pecahan dengan pecahan. Di sini kebetulan pecahannya adalah 2/3 ditambah 3/4. Kemudian kita akan melakukan kelipatan persekutuan terkecil dari 3/4. Persekutuan terkecilnya adalah 12. Ya, adik-adik. Oleh sebab itu, bagaimana 3 menjadi 12 adalah dikali 4. Kemudian yang di atasnya otomatis juga dikali dengan 4. Kemudian bilangan 3/4, bagaimana 4 bisa menjadi 12? Yaitu dikali dengan 3. Kemudian bilangan yang di atasnya kita kali juga dengan 3. Sehingga kita mendapatkan 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian 3 dikali 4 di sini sama dengan 12. Kemudian berikutnya 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12. Hasilnya adalah 3 di sini sudah ditambahkan dengan 6 adalah 9. Nah, kemudian karena penyebutnya sudah sama, maka langkah berikutnya adalah kita tinggal menjumlahkan pembilang bagian atas ini, yaitu 8 ditambah 9 sama dengan 17. Ya, adik-adik. Sehingga 9 ditambah 12/12, ya adik-adik. Kemudian ditambah 5/12 sehingga menjadi 9. Nah, di sini karena ada kelebihan adik-adik ya. Nah, kita bagaimana menyederhanakan ini ya? Ini adalah dengan cara tersendiri, yaitu kita bisa menggunakan menarik 17 ini menjadi kita jadikan 12 di sini. Nah, kemudian sisanya adalah 17 dikurang 5, di 17 dikurang 12 adalah 5. Nah, karena 12/12 ini kita anggap nilainya 1, maka di sini menjadi 1. 9 ditambah 1 adalah 10, kemudian ini adalah 5/12. Karena sisa dari kita menyederhanakan 17/12. Karena bilangan atasnya lebih besar, maka kita tarik dia menjadi angka satuan ya adik-adik. Sehingga penjumlahan ini adalah 10 5/12 adik-adik. Untuk bagian ini harus kita benar-benar pahami berkaitan dengan konsep matematika ya adik-adik. Kemudian cara kedua, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini berarti kita sederhanakan dulu dari setiap yang ingin kita jumlahkan ya adik-adik. Yang pertama adalah kita ingat rumus pertama adalah 3 dikali penyebut ditambah dengan pembilang. Jadi 3 kali 3 kita jumlahkan dulu ditambah dengan 2 sebagai pembilang. Nah, kemudian berikutnya sama juga 6 dikali penyebut kemudian ditambah dengan pembilang yang berasal dari sini ya. 3 dikali 3 sama dengan 9 ditambah 2 sama dengan 11. Penyebutnya tetap kita tulis 3. 6 dikali 4 itu adalah 12. 6 dikali 4 12 berarti adalah 24, kemudian ditambah 3 menjadi 27 ya adik-adik. Nah, ini adalah 27, 4-nya tinggal kita simpan di sini. Lalu kita sudah mendapatkan bilangan pecahannya sudah disederhanakan.
Namun apa? Terjadi persoalan lagi, yaitu 3 dan 4 tidak sama. Berarti kita mengingat konsep yang pertama. Untuk menjumlahkan adalah bagaimana penyebut harus kita samakan terlebih dahulu dengan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, 3 dan 4 persekutuan terkecilnya adalah 12. Oleh sebab itu adalah bagaimana 3 itu bisa menjadi 12. 3 dikali berapa? Adik, yaitu 3 dikali 4. Kemudian di atasnya juga kita kali 4 agar setara ya adik-adik. Kemudian juga sama di sini 4 dikali berapa menjadi 12 yaitu dikali 3. Kemudian angka pembilang kita kasih kali 3 juga agar setara. Sehingga hasilnya adalah 11 kali 4 adalah 44. Ini 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, kemudian di sini eh, 2 per 7 dikali 3 sama dengan 81. Kemudian 4 kali 3 adalah 12. Ketika 12 sudah sama penyebutnya, berarti kita tinggal menambahkan pembilang sama pembilang di sini, yaitu 121 per 12. Lalu kita sederhanakan di sini menjadi 10 5 per 12. Nah, untuk menyederhanakan ini kita bisa menggunakan pola pengurangan, pengurangan, pengurangan. 121 dikurang 12. Kemudian dikurang 12, dikurang 12. Berapa pengurangannya tersebut? Nah, ternyata adalah 10 sampai bilangan ini menjadi habis, sisalah 5, yaitu dikurang sampai 12, 12, 12. Angka 12-nya adalah 10 kali. Jadi ini adalah pembahasan khusus adik-adik untuk memahaminya. Kemudian menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Untuk menjumlah atau mengurangkan pecahan campuran dengan bilangan bulat dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, menjumlah atau mengurang bagian-bagian bulat terlebih dahulu, kemudian menjumlah dengan bagian-bagian pecahan. Kemudian yang kedua, menyajikan pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Contoh, tentukan hasil penjumlahan 5 2 per 3 ditambah 2. Jawabnya tentu kita tambahkan saja langsung 5 ditambah 2. Kemudian plus ditambah 2 per 3. Menjadi 7 2 per 3. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara kedua adalah bagaimana kita menjadikan bilangan satuan itu menjadi pecahan juga. Ya, adik-adik. Nah, di sini adalah 5 2 per 3 ditambah 2. Kita tulis 5 2 per 3 ditambah 2 per 1. Dari mana dapat 2 per 1? 2 dibagi 1 adalah hasilnya 2, karena ini adalah bilangan bukan pecahan. Kita ingin jadikan dia pecahan terlebih dahulu sehingga bisa ditambahkan. Nah, adik-adik. Kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana angka satuan di sini kita 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 jadikan dia sebagai pecahan, yaitu 5 dikali penyebut ditambah dengan pembilang. Ya, adik-adik. Kemudian 5 dikali 3 adalah 15, ditambah 2 adalah 17. Tiganya kita simpan di sini. Lalu kembali kepada angka 1 di sini. 3 per 1. Kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 3. Sebab itu, 1 dikali berapa menjadi 3, yaitu 3. Kemudian di atasnya kita samakan lagi, dia juga mendapatkan pengalian 3, yaitu 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian di sini 6 per 3. Nah, lalu kita tambahkan 17 per 6 ditambah 6 adalah 23 per 3. Karena bilangan atasnya lebih besar, maka dapat kita sederhanakan kembali. Dengan cara 23 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3. Berapa jumlah yang akan dikurang? Ternyata 7 kali pengurangan.
sehingga dia tersisa 2 karena tidak bisa lagi dikurang 3. Sehingga hasilnya adalah 7/2/3 adik-adik. Menjumlahkan atau mengurangkan 3 pecahan berturut-turut. Untuk mendapatkan hasil penjumlahan 3 pecahan dapat dilakukan dengan 2 cara adik-adik. Yang pertama, kerjakan 2 pecahan terlebih dahulu, kemudian jumlahkan hasilnya dengan pecahan berikutnya. Kemudian yang langkah kedua adalah kerjakan sekaligus dengan cara menyamakan penyebut ketiga pecahan itu. Ingat, menyamakan penyebut lebih mudah dengan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil ketiga bilangan penyebut tersebut. Menjumlahkan pecahan desimal dengan cara menyusun ke bawah, pecahan disusun sehingga nilai tempat dari angka per 10 menjadi acuan. Nilai tempat yang lain menyesuaikan. Singkatnya adalah sebagai berikut adik-adik. Posisikan nilai tempat satuan lurus dengan satuan, per 10 lurus dengan per 10, per 100 lurus dengan per 100, dan seterusnya. Jumlahkan seperti kamu menjumlahkan bilangan bulat secara bersusun ke bawah. Nah, tentukan hasil dari operasi berikut. 0,1 ditambah 0,2. B 0,4 ditambah 0,52. Bagaimana cara menjawabnya? Kita susun ke bawah bersusun pendek sebagai berikut. Nah, ini 0,2, 0,1, 0,2. Artinya secara bersusun. Ingat, satuan sama satuan, puluhan tambah puluhan, kemudian di sini desimal sama desimal. Ya, adik-adik, sehingga kita bisa tambahkan langsung 1 ditambah 2 sama dengan 3. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian bilangan 0,4 itu adalah 0,40 sama dengan 0,400, 0,4 ribu, dan seterusnya. 400 ya. 0,4, 0,40, 0,400, 0,400. Nah, oleh sebab itu kita harus ketika 0,4, nolnya sebagai satuan harus kita luruskan. 0,4 di sini. Nah, ini tinggal karena sama nilainya. Nah, ini kita tinggal tambahkan saja. Kemudian 0,53 di sini. 0 ditambah 2 sama dengan 2. 4 ditambah 5 sama dengan 9. 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian dikasih koma di sini. Inilah hasilnya menjadi 0,92. Mengurangkan pecahan desimal. Tentukan hasil operasi mengurangkan berikut. 0,8 dikurang 0,2. B 0,27 dikurang 0,07. Bagaimana caranya? Ingat, konsepnya adalah bersusun dengan menempatkan satuan sama satuan, puluhan sama puluhan. Ya, karena di sini 0,0 sama 0, 0,8 sama 8. Sehingga kita langsung kurangkan saja. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Jadi nilai dari 0,8 dikurang 0,2 adalah 0,6. Kemudian yang ini adalah 0,27. Kemudian ini 0,07. Artinya harus kita samakan. 0 sama 0 ini sama sejajar. Kemudian di sini 2 sejajarnya dengan 0 bagian di sini karena sejajar. Kemudian 7 ini kita samakan dengan 7 ini. Ya, adik-adik, sehingga kita kurangkan 0,27 dikurang 0,07 adalah 7 dikurang 7 sama dengan 0. 2 dikurang 0 sama dengan 2. 0 kurang 0 sama dengan 0. Jadi nilai dari 0,27 dikurang 0,07 adalah 0,20. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pecahan adik-adik. Bu Rima mempunyai 1/4 kilogram gula putih. Gula itu baru saja digunakan untuk membuat minuman 1/8 kilogram. Jadi Bu Rima mempunyai 1/4 kilogram gula putih. Gula itu baru saja digunakan untuk membuat minuman 1/8 kilogram. Berapa sisa gula putih yang dimiliki Bu Rima? Nah, gula semula adalah 1/4 kilogram. Gula yang digunakan adalah 1/8 kilogram. Sebab itu 1
per 4 dikurang 1 per 8. Sama dengan, ingat kita kelipatan persekutuan terkecil 4 dan 8-nya harus kita samakan, yaitu kelipatan persekutuan 4 dan 8 adalah 8. Sebab itu kita 4 ini harus kita kalikan dulu, dikalikan dengan 2, sehingga bisa menjadi 8. Dan di atasnya kita kalikan 2 juga, 1 dikali 2 adalah 2. Sehingga mendapatkanlah hasil 2 per 8 dari 1 per 8 ini. Ketika penyebutnya sama, tinggal kita kurangkan. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 8 tinggal kita tuliskan. Jadi sehingga hasilnya adalah 1 per 8. Demikian adik-adik video sederhana ini. Semoga adik-adik bermanfaat untuk menyelesaikan beberapa konsep berkaitan dengan penyumblahan, pengurangan, pecahan. Ya adik-adik, kami akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.